Salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan pertama ini eh, untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek, saya akan membahas tentang silabus dari mata kuliah ini. Jadi nantinya kita akan tahu apa-apa saja yang dipelajari dari mata kuliah ini. Nah, sebelum eh, memulai penjelasan mata kuliah ini, eh, saya minta untuk melakukan absensi mandiri terlebih dahulu. Jadi pastikan uh, sudah melakukan prosedur absen dengan benar, ya, karena ini adalah absensi ini adalah bagian dari salah satu syarat untuk ujian akhir semester seperti biasa. Baik, saya lanjutkan. Di sini uh, mata kuliah ini nantinya akan belajar paradigma pemrograman yang saya artikan secara sederhana adalah bagaimana cara membuat program dengan eh, menggunakan objek, ya, dengan berorientasinya objek. Nah, nanti akan lebih dijelaskan lagi di beberapa pertemuan berikutnya tentang paradigma pemrograman, bagaimana cara membuat program. Nah, untuk mata kuliah sendiri nanti akan dibagi ke dalam tiga bagian, ya, tiga bagian besar. Yang pertama adalah tentang pengenalan bahasa Java. Jadi bahasa Java sendiri adalah bahasa pemrograman yang akan dipilih untuk um, untuk mata kuliah PBU, dengan pertimbangan bahwa bahasa pemrograman ini sudah full object oriented programming atau sudah menggunakan konsep penuh secara penuh dari pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini di bagian pertama kita akan belajar tentang pengenalan bahasa Java, dan ini juga penting bahwa uh, setiap bahwa setiap bahasa pemrograman punya aturan-aturan sendiri yang harus dipahami dan dikenali. Nah, di bagian pertama ini kita akan mengenal bahasa pemrograman Java, ya. Bahasa pemrograman ini akan kita uh, pelajari, dan kemudian kalau sudah paham, kemudian juga uh, sudah familiar dengan bahasa pemrograman Java, baru masuk ke bagian kedua, di mana bagian kedua ini lebih ke bagian core mata kuliah ini, core konsep dari pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini bagian kedua ini akan dijelaskan banyak sekali konsep-konsep, dan tidak hanya konsep ini akan uh, diterapkan ke dalam bahasa Java. Jadi selain penjelasan dan pemahaman uh, object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek, nah dari konsep ini akan diterapkan, diimplementasikan dengan bahasa pemrogramannya bahasa Java. Nah, bagian core konsep ini juga nantinya akan banyak banyak sekali yang poin-poin yang penting. Nah, kemudian di bagian akhir juga akan diperkenalkan tentang graphical user interface, ya, interface grafis, nantinya bagaimana cara membuat interface grafis dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, dan juga nanti akan ada
basis data MySQL, nanti bagaimana caranya mengakses dan melakukan programming dengan basis data MySQL, dan juga dengan pertimbangan bahwa basis data MySQL ini adalah salah satu basis data open source yang paling populer di dunia. Oke, dan di sini nantinya capaian pembelajarannya nanti diharapkan bahwa mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini akan mampu membuat aplikasi GUI, graphical interface, user interface, melakukan akses ke basis data dengan bahasa pemrograman Java, tetapi juga dengan konsep pemrograman berorientasi objek. Nah, ini akan menjadi capaian pembelajaran kita di mata kuliah ini. Baik, dan kemudian untuk mata kuliah ini sendiri akan dikoordinir oleh Ibu Tinalia MKom sebagai ketua koordinator, dan kemudian anggotanya ada beberapa dosen lainnya, saya sendiri, Hermawan, dan Pak Iis Pradesan, dan juga Ibu Triana yang akan sebagai anggota tim dari mata kuliah ini. Nah, di sini untuk literatur sendiri, referensinya sudah diberikan beberapa. Ada buku tentang Java, kemudian juga ada beberapa buku pendukung lain, dan saya juga tidak mengharuskan untuk mewajibkan untuk buku-buku pendukung ini. Boleh sumbernya dari buku-buku lain atau internal dari situs-situs resmi dari Java dan sebagainya. Nah, untuk kuis, untuk metode penilaian sudah kita mengikuti standar perkuliahan semua mata kuliah, yaitu kuis 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%, dan ini sudah menjadi standar. Kita akan mengikuti standar dari lembaga. Nah, untuk jadwal sendiri, jadwal konsultasi, media konsultasinya sendiri boleh melalui email, ya, emailnya ada di Simfoni dan di Spon, ya. Email saya sudah ada, silakan. Bagi yang mau berkonsultasi boleh melalui email di jam kerja dari jam 8 sampai pukul 4. Saya akan reply secepatnya kalau saya tidak sibuk, ya. Dan kemudian WhatsApp group, ya. Jadi untuk mata kuliah ini kita akan membuat WhatsApp group. Jadi silakan di add WhatsApp group. Linknya sudah saya sertakan di Simfoni dan juga di Spon, silakan di add. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya mengharapkan kalian untuk segera join di WhatsApp group kita. Oke. Kemudian juga lingkungan kerjanya nanti
bahasa Java sendiri ya. Untuk memulai programming Java, rekomendasi dari saya silakan download JDK. Ya, Java Development Kit, ya, singkatan dari Java Development Kit. Jadi bagi programmer Java kita butuh Java Development Kit untuk bisa melakukan programming bahasa Java ya. Jadi silakan di-download dari situs resminya sendiri. Dari sini ya, silakan di-download yang sesuai, tentukan sendiri Java JDK ya. Jadi harus ada Java JDK, dan kalau sudah ada biasanya ya, ini contohnya pada saat selesai instalasi nanti sudah ada folder JDK seperti ini ya. Jadi di pertemuan praktikum ini kita harus mempersiapkan lingkungan kerjanya supaya bisa melakukan programming dan belajar bahasa pemrograman Java. Jadi langkah pertama download Java JDK. Dan JDK ini biasanya tidak hanya development kit, nanti juga diinstal JRE, Java Runtime Environment. Jadi semua semua programming Java, semua aplikasi Java itu akan berdiri di atas Java Runtime Environment, JRE. Ya, intinya silakan download dulu Java JDK, kemudian lakukan instalasi seperti ini. Oke, nah lingkungan kerjanya sendiri, selain kita butuh Java JDK, nanti untuk membuat aplikasinya sendiri kita butuh yang namanya, istilahnya adalah IDE, Integrated Development Environment. Nah, IDE-nya sendiri bisa dari yang paling sederhana sekali, yaitu Notepad. Jadi ada Notepad. Nah, kemudian ada juga beberapa yang lain. IDE yang populer untuk bahasa Java ada Eclipse dan juga ada NetBeans. Nah, untuk mata kuliah ini kita akan menggunakan lebih banyak NetBeans. Nah, untuk Notepad mungkin hanya sebatas praktikum contoh, jadi tidak banyak digunakan. Yang akan banyak digunakan adalah bagian NetBeans. Nah, NetBeans sendiri ya silakan download ya, softwarenya namanya NetBeans. Silakan download NetBeans-nya versi full, atau boleh juga bisa menggunakan versi portable. Silakan dicari software NetBeans-nya. Nah, atau boleh versinya ada banyak, boleh menggunakan banyak versi, tapi versi yang paling ringkas adalah versi portable.
ini NetBeans Portable. Silakan di-download dan dilakukan ekstrak ya. Di bagian ini kalau kita menggunakan aplikasi portable itu biasanya tidak ada proses instalasi, jadi ada proses ekstrak, kemudian setelah ada ekstrak langsung bisa digunakan dan bisa dibawa kemana-mana, bahkan bisa dipindahkan ke media flash disk dan kemudian bisa digunakan di banyak komputer. Nah, itu kelebihan dari versi portable ya. Nah, selain dari IDE, jadi lingkungan pengembangan bukan pengembangan ya, tapi lebih ke lingkungan pembelajaran selain menggunakan IDE yang dari yang sangat sederhana seperti Notepad dan kemudian yang lebih rumit Eclipse dan NetBeans, kita bisa juga menggunakan online compiler. Jadi ini nantinya di beberapa pertemuan awal yang tidak perlu menggunakan IDE yang rumit, boleh menggunakan online Java Online Compiler. Nah, ini beberapa contoh dari Java Online Compiler yang populer di dunia. Yang pertama ada Online Java Compiler dan Online Tutorials Point, dan yang kedua ada JDoodle. Nah, di JDoodle ini, nah ini ya, jadi ini saya beri sedikit contoh saja. Jadi di online compiler ini kita tinggal mengetikkan semua kode programnya di sini dan bisa kita running via browser. Nah, apa hasil dari potongan kode program ini? Nah, ini terlihat apa dari isi output dari potongan kode program tersebut. Nah, di sini terlihat bahwa hasil dari eksekusinya ada 35. Nah, untuk beberapa pertemuan awal bagi yang belum sempat untuk instalasi, boleh melakukan boleh melakukan pembelajaran melalui online compiler. Salah satunya adalah jdoodle.com. Oke. Itu saja ya yang perlu dipersiapkan untuk lingkungan kerjanya. Ini yang saya ingatkan kembali bahwa untuk melakukan absensi mandiri, kemudian untuk menambahkan WhatsApp group, dan kalau ada pertanyaan boleh langsung melalui email ke saya dan download. Nah, untuk hari ini saya juga mengharapkan untuk melakukan proses instalasi Java JDK dan IDE yang dibutuhkan. Saya sarankan yang NetBeans ya. Bagi yang tidak belum siap ya, nantinya pembelajarannya kita akan menggunakan online compiler. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk materi sendiri sudah siap, sudah ada di Symfony, dan silakan bagi yang silakan dibaca materinya, slide-nya sudah sangat lengkap sekali. Nah, saya merekomendasikan untuk pertemuan ini untuk melakukan membaca bagian slide pertama tentang identifier. Identifier ini sangat penting sekali di dalam pemrograman Java, dan lebih
Dan ada beberapa aturan yang sebenarnya itu digunakan di semua bahasa pemrograman. Jadi ini bagian penting hari ini, silakan dibaca tentang identifier-nya. Identifier adalah pengenal. Jadi nantinya ini aturan-aturan yang harus diingat selama menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, identifier-nya ini adalah ada aturan-aturan ini, silakan dibaca. Kemudian juga identifier ini apa? Ini biasanya erat kaitannya dengan penamaan. Nah, ada banyak sekali konsep seperti kelas, metode, variabel, objek, dan parameter dengan aturan identifier. Ya, silakan dibaca. Baik, itu saja pertemuan hari ini. Silakan dibaca slide yang sudah siap di bagian identifier, karena identifier ini penting, aturan penting yang akan digunakan dari awal proses pembelajaran bahasa Java sampai dengan akhir proses pembelajaran bahasa Java. Baik, saya akhiri dengan selamat belajar.